Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel C Review. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan upgrade Huawei Band 10 ya. Jadi bukan upgrade secara hardware, jadi saya nggak beli Huawei Band 11, cuman saya upgrade firmware-nya, upgrade Band 10 ini sampai mentok. Jadi kira-kira ada pembaruan apa sih selama saya beli kurang lebih setahun ini. Jadi untuk Huawei Band 10 ini saya beli di Shopee dulu, tepatnya setahun lalu tuh harganya sekitar dapat harga 400-an. Jadi termasuk diskon atau apa kan, kalau ini dulu rilisnya tuh sekitar harga 500-an ribuan lah. Dan di Shopee dulu ada promo jadi 400.000 saya beli. Dan Huawei Band 9 ini itu ada dua material ya, yaitu yang bezel plastik dan ada yang bezel stainless ya. Jadi apa gitu, lupa, stainless kayak nggak salah. Jadi saya pilih yang stainless warna biru dan saya gunakan selama setahun. Kendalanya apa? Jadi masih belum ada kendalanya. Jadi menurut saya sih paling enak ini. Jadi bandnya kecil, bisa dipakai pergelangan tangan. Jadi kalau misalnya untuk motoran itu enak banget ya. Jadi bisa digunakan untuk mengetahui jamnya aja. Tapi kalau untuk telepon, angkat telepon tuh masih belum bisa, tapi cuman bisa untuk notifikasi telepon aja. Dan enaknya ini strapnya quick release, jadi teman-teman kalau punya banyak strap itu tinggal dicabut pasang aja, ditekan, tarik seperti itu. Kalau pasang tinggal dimasukin aja. Jadi inovasi dari Huawei ya. Kalau dulu kan kayak Huawei Band Watch Fit 1 yang saya beli dulu, sempat ada videonya, itu cara ganti strapnya ribet ya. Jadi harus dicungkil dulu pakai obeng minus, terus ditarik strapnya, kalau sudah dipasang lagi strapnya, terus penguncinya harus diceketin, harus ditekan seperti itu jadi supaya ngunci. Jadi kalau ini enak banget, sistemnya pakai pegas, jadi tinggal ditekan aja terus langsung ditarik. Ini bisa, kalau ngembaliin tinggal masukin ini aja. Oke, jadi untuk Huawei Band 10 ini saya pakai selama kurang lebih setahun dan alhamdulillah nggak ada problem ya. Jadi enak banget. Jadi Huawei Band 10 Harmony OS nya masih versi 5 ya, dan SN nya seperti ini. Dan ini ada tulisannya apa, informasi perangkat lunaknya ada di sini, dan masih Harmony OS versi 5. Oke, jadi langsung kita upgrade aja. Apa aja pembaruannya? Jadi kita perlu upgrade-nya tuh, dia nggak bisa upgrade sendiri, jadi nggak bisa upgrade firmware sendiri. Jadi kita harus butuh smartphone untuk download firmware-nya ini, dan nanti otomatis smartphone ini akan mengirimkan data firmware-nya ini untuk dipasang. Dan pastikan dulu untuk baterainya, pastikan mencukupi ya. Jadi saya masih 51%. Untuk Huawei Health-nya seperti ini. Jadi ada perangkat, terus ada tulisan menghubungkan. Jadi biar dulu dia pairing dulu, portnya tidak terhubung, hubungkan ulang lagi. Nah, sudah terhubung ya. Jadi udah ada baterainya 51% dan ada watch face terbarunya. Terus kok saya suka watch face ini ya, jadi langsung saya install aja. Untuk installnya mudah, jadi langsung ke watch face, lalu klik. Gimana ini? Nah ini, oh ternyata khusus VIP aja ya, jadi nggak bisa untuk, karena saya nggak langganan VIP, jadi ya harus VIP bayar seperti itu untuk mendapatkan akses ke smartwatch premiumnya atau akses ke watch face premiumnya tuh harus bayar. Oke, jadi untuk pembaruannya, jadi di sini ada pembaruan untuk Huawei, jadi ada notifikasinya pembaruan. Terus dia untuk Huawei Band 10 578 Anda buka aplikasi kesehatan untuk memperbarui. Jadi langsung aja kita memperbarui. Jadi langsung ada di menu ini ya, di menu pembaruan perangkat tegar. Ini sudah ada
ada notifikasinya. Jadi untuk lock perubahannya seperti apa? Nah, untuk lock perubahannya itu mengoptimasi tampilan antarmuka pengguna tertentu, mengoptimalkan stabilitas sistem, dan tidak ada yang baru sih kalau menurut saya. Jadi ya cuman stabilitas aja sih, entah ini pembaruan pertama atau kedua atau yang keberapa saya kurang paham. Jadi kita transfer dulu untuk filenya, dan ini otomatis transfer ya kalau setelah download. Jadi untuk fiturnya banyak banget. Jadi ada muka jam tangan saya, penurunan koneksi band, pembukaan perangkat. Dia cuma bisa getar aja, jadi ini nggak ada speakernya, jadi cuma bisa getar aja. Terus untuk watch face-nya nih, saya juga lama nggak update untuk watch face-nya. Jadi kalau saya itu lebih suka yang free aja. Dan yang free ini oke, kayaknya ini bagus deh. Nah, kalau kita pasang otomatis dia akan nerapin ke jamnya. Nah, otomatis seperti ini. Jadi otomatis ditransfer ke jamnya. Cuman ini baru perangkat tegannya ini masih ditransfer filenya, jadi kita tunggu aja. Nah, halo teman-teman, sudah balik lagi ya. Jadi untuk Huawei-nya sudah saya upgrade, dan untuk versi saat ini tuh versi 5.0.0.157. Jadi nggak bisa diperbarui lagi karena ini sudah versi terbaru, dan tidak ada perubahan apa-apa dari jam tangannya. Jadi nggak seperti Band 11 yang menunya bisa kayak beragam itu ya, kayak Watch Fit itu kan. Dan ini untuk menunya simpel aja, olahraga, menu olahraga, tidur, ada kesejahteraan emosional. Cuman ini ada tingkat stres juga, dan ini lebih sederhana ya, karena kalau di Band 10 tuh baru ada tingkat kesejahteraan emosional, tapi cuman tiga jenis aja untuk mood. Kalau sekarang tuh kalau nggak salah ada 9 atau nggak 12 gitu untuk Band 11. Dan layarnya juga lebih gedean yang Band 11 ya, karena ini cuman layarnya imut-imut aja, 1,4 kalau ini nggak salah. Kalau Band 11 kan 1,6 ya. Dan untuk menu-menunya seperti ini, jadi nggak ada menu spesial, dan di pengaturan juga tidak ada menu tambahan. Kalau pin ini dari dulu sudah ada ya, jadi pin itu mulai Huawei Watch Fit itu nggak ada awalnya, tapi di pembaruan terakhir ini dikasih fitur namanya pin. Jadi kita bisa terapkan pin atau ubah pin, jadi semacam lock screen lah kalau di HP. Dan untuk pembaruannya itu tidak ditulis di sini, jadi cuman tulis versi Harmony OS nih versi 5 aja, dan ada SN-nya juga. Jadi cuman ditulis itu aja. Jadi untuk pembaruannya tuh cuman ya sebatas optimalisasi aja, untuk fitur tambahannya masih belum ada. Ya semoga Huawei masih menyediakan pembaruan untuk perangkat ini, termasuk untuk inovasi. Seharusnya sih kalau bisa dimasukkan ya bisa dimasukkan di sini, tapi kalau nggak bisa ya kita harus upgrade ke band yang paling baru. Dan apakah Huawei Band 9 ini masih layak dipakai? Kalau menurut saya sih layak, karena fiturnya nggak beda jauh dengan Huawei Band 11, cuman bedanya emotional well-being-nya tuh nambah jadi 9 kalau nggak salah. Terus habis itu layarnya juga nambah, cuman kalau untuk fitur-fiturnya dalam-dalamannya sih sama, cuman UI-nya aja yang beda. Jadi seperti itu. Jadi
nggak ada perubahan wow dari Huawei Band 9 Band 10 ke Band 11. Jadi masih nggak ada speaker karena ini kelasnya entry atau murah. Cuman kalau teman-teman butuh GPS, nah teman-teman bisa jadi perbandingan, jadi bisa di-upgrade lah dari Huawei Band 10 ke Band 11. Cuman selisih yang ada GPS-nya sekitar 200 sampai 300 ribuan. Jadi kalau teman-teman suka banget olahraga, suka banget jalan luar ruangan, suka banget lari luar ruangan, nah untuk Huawei Band 11 yang GPS tuh bisa jadi opsi pertimbangan. Tapi kalau untuk Huawei Band 10 ini semua keluarganya ini masih nggak built-in GPS ya, jadi masih butuh HP untuk GPS-nya. Dan dulu tuh cuman inovasinya cuman ada dua, yaitu tipe bezelnya tuh ada yang plastik biasa dan ada yang stainless juga. Tapi kalau ini saya beli yang stainless karena harganya ya nggak beda jauh lah. Tapi kalau sekarang itu ada 3 pembaruan ya, yaitu strapnya juga ada yang plastik biasa, ada yang stainless juga, dan ada yang versi pro nya juga itu yang built-in GPS. Jadi teman-teman mau upgrade atau tidak, kalau menurut saya sih kalau untuk yang teman-teman mau upgrade yang nggak ada GPS nya, menurut saya sih jangan, karena Band 10 ini masih layak. Tapi kalau untuk yang versi ada GPS nya teman-teman perlu pertimbangin. Jadi lebih baik upgrade sih kalau menurut saya, karena dapat band yang baru, kualitas yang baru, dan juga dapat GPS-nya juga untuk lari dan jalan luar ruangan. Oke, sekian dulu upgrade jam tangan saya, upgrade firmware Huawei Band 10 ke firmware 5.0.0.127, dan terima kasih sudah menonton.